Terima kasih Pak Sudono. Ini biasanya dalam kasus-kasus atau permasalahan yang dialami oleh beberapa sekolah, mungkin dari pimpinannya, ini ada yang namanya dilematis. Dilematis ini seorang harus dihadapkan oleh dua pilihan. Dua pilihan yang benar dan dua pilihan yang salah. Permasalahan yang dilematis atau sama-sama mempunyai kebenaran yang hampir sama. Saya yang pertama adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Artinya saya harus mengidentifikasi masalah ini yang saya skala prioritaskan, yang dimana alurnya akan kami carikan titik kepentingannya atau titik kebutuhannya. Mungkin untuk identifikasi masalah, untuk merumuskan masalah, berarti saya harus mengambil kebijakan mana yang mungkin tidak bisa dikatakanlah untuk dimintai kepada pihak yang mungkin dalam hal ini adalah kepentingan si A mungkin tidak berkenan, atau mungkin ini untuk yang si B yang sangat memuaskan. Langkah-langkah prosedur biasanya kami selalu melibatkan semua kepentingan yang ada di dalam sekolah itu. Mungkin dari pimpinan, dewan guru, komite, ataupun dari Bapak Ibu guru. Sebab semua keputusan itu adalah tanggung jawab dari pimpinan. Kebijakan apapun itu harus kita tanggung bersama. Artinya permasalahan yang ada di dalam sekolah atau lembaga itu harus kita capai. Artinya kita ambil dengan keputusan yang musyawarah, yang mufakat, yang semua pihak puas, meskipun ada pihak-pihak yang tidak terpuaskan dengan apa yang kita ambil kebijakan-kebijakan itu. Tapi kami mementingkan adalah kepentingan daripada apa yang ada di sekolah atau lembaga yang saya pimpin. Biasanya saya begitu, dan itu pun saya hanya membatasi secara umum detail-detailnya saja, karena memang keputusan itu tidak akan memuaskan semua pihak. Saya biasanya adalah mengedepankan semua kepentingan, artinya ini efektif kepentingan, bahwa masalah-masalah itu harus kita ambil secepatnya, karena kalau tidak kita ambil secepatnya akan berdampak kepada kepentingan masalah-masalah yang di belakangnya nanti yang akan berlarut-larut, dan itu tidak akan bisa terurai dan tidak akan memecahkan masalah ataupun solusinya tidak ada gitu. Makanya dari itu saya mengambil keputusan yang efektif itu ya jelas kepentingan itu memang kebijakan itu memang tepat, benar, sesuai dengan keinginan pimpinan atau lembaga sekolah, dan sebisa mungkin itu bisa membuat para kepentingannya itu semua memuaskan semua pihak untuk yang ada di. Terima kasih Pak Dono. Kalau tantangan itu hal-hal yang memang harus kita perjuangkan, karena tantangan itu memang yang menjadi permasalahan kita. Biasanya saya tantangan itu saya akan berbicara kepada para pihak. Misalnya saja pihak yang punya masalah, dan kami juga menemui dan mengajak kita untuk bermusyawarah, berdiskusi, memecahkan masalah, bagaimana solusinya yang terbaik. Itu pun kami dengan pertimbangan, artinya mengetahui permasalahan yang inti atau yang pokok yang dihadapi oleh para kedua belah pihak. Mungkin ini adalah juga tantangan daripada sekolah atau lembaga kita, supaya lembaga kita untuk lebih untuk siap menghadapi masalah-masalah dilema yang ada di kepentingan warga masyarakat sekolah itu. Biasanya saya
melakukan wawancara. Saya melakukan home visit ke kelas. Saya menanyakan kepada bapak dan ibu guru tantangan halangan apa yang ada dihadapi di sekolah ini, apa kesulitannya, apa solusinya, dan saya juga akan mencari bagaimana mengatasi semua kejadian yang ada di lembaga itu. Misalnya saya setiap akhir pekan mungkin atau mungkin di awal kegiatan sebelum KBM kita mulai, kita melaksanakan biasanya setelah upacara hari Senin itu saya melakukan briefing kepada Bapak Ibu guru. Mungkin dari briefing itu dari seminggu, sebulan itu kita tanya permasalahan apa, tantangan apa, halangan apa, solusinya bagaimana, pemecahan masalahnya bagaimana. Biasanya saya menanyakan kepada hal seperti itu, itu kepada Bapak dan Ibu. Biasanya saya melaksanakan wawancara, tanya jawab, mungkin pada Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah kami atau lembaga kami itu biasanya saya menanyakan hal seperti itu, apa kendala, apa masalahnya yang dihadapi, serta solusinya. Biasanya saya mengidentifikasi kepada mereka permasalahan-permasalahan itu, kita musyawarahkan, kita ambil keputusan. Biasanya saya melaksanakan itu di akhir pekan. Di akhir pekan mungkin di hari Sabtu atau mungkin di awal pekan di hari Senin setelah upacara. Itu memang rutin, mungkin saya laksanakan setiap minggu sekali ataupun sebulan sekali. Karena ini untuk evaluasi kegiatan. Masalahnya permasalahan yang ada dihadapi di sekolah hari ini sudah berbeda dengan hari kemarin, hari esok itu sudah berbeda, ataupun hari lusanya sudah berbeda. Jadi sekali permasalahan kita selesaikan, kita cari solusinya, bagaimana kita musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru dan Dewan Guru yang ada di sekolah kami. Kasus dilema ya Pak? Kasus dilema atau bujukan moral, ya menurut saya itu dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi di antara memilih dua pilihan, di mana dalam dua pilihan itu sedang ada bujukan moral merupakan situasi yang harus membuat keputusan yang benar ataupun tepat. Benar, tepat ataupun salah. Jadi dua hal itu yang berkaitan dengan dilema itu. Dalam menjalankan keputusan di sekolah saya, terutama ada dua yang sama-sama benar atau mengandung unsur nilai kebijakannya. Tanggapan saya, menurut saya, dalam pengambilan keputusan atau kasus-kasus terdapat dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung kebijakan adalah pengambil keputusan, walaupun dalam seperti itu berlandaskan pada prinsip atau nilai-nilai tertentu. Jadi selain itu juga mempertimbangkan mana keputusan yang memiliki bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Yang terpenting untuk bagaimana keputusan itu mencakup semua masyarakat yang lebih luas. Masyarakat itu dari mana? Masyarakat dari lingkungan sekolah, dari lingkungan sekitar, ataupun mencakup di lingkungan sekolah atau di luar desa itu sendiri. Langkah-langkah prosedur yang harus saya lakukan adalah menggali informasi. Informasi itu dari mana, sumber datanya akurat atau tidak, akuntabelnya, dan kasus pembuat keputusan yang merefleksikannya. Contohnya, jika kasus tersebut berhubungan dengan murid, maka keputusan yang harus mempertimbangkan nilai-nilai yang lebih berpihak pada murid itu sendiri.
tentunya tidak bisa spontan, harus dengan mempertimbangkan yang matang-matang, bisa didiskusikan dengan teman guru, teman sejawat, atau orang tua, bahkan komite itu sendiri. Ya, dalam efektif dalam pengambilan keputusan itu, menurut saya, tanggapan saya adalah hal itu bertindak berdasarkan fakta serta menjalin komunikasi pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat memusyawarahkan yang dikaji, mendalami agar keputusan atau mempertanggungjawabkan bersama. Bersama karena apa? Tujuannya itu untuk mencapai mufakat keputusan untuk bersama. Tantangan kasus dilema etika adalah seperti yang dikatakan tadi bahwa dalam pengambil keputusan, walaupun telah berdasarkan pada suatu prinsip nilai-nilai tertentu. Di sini tantangan saya adalah adanya pro dan kontra atas keputusan yang telah diambil. Keputusan yang diambil bukanlah mencari kesalahan, jadi mencari solusi bagaimana yang terbaik untuk problem saat ini. Dilema etika itu di sekolah kami tidak ada jadwalnya atau tidak terjadwal. Karena apa? Karena akan lebih baik untuk segera memungkinkan masalah itu segera diselesaikan. Kan setiap waktu itu belum tentu ada kasus dilema etika. Supaya apa? Supaya di mana yang terselesaikan secepatnya tergantung jenis kasusnya masing-masing. Karena kalau terjadwal tidak sesuai dengan jenis kasusnya masing-masing, tidak akan sinkron atau balance seperti itu. Dalam mengambil kasus dilema etika itu ada banyak guru. Nah, dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6, operator maupun TU. Nah, itu selalu membantu saya dalam mengambil solusi permasalahan yang terbaik. Nah, supaya musyawarah melalui rapat dewan guru agar mendapatkan solusi yang terbaik, karena semua itu transparan. Nah, seperti itu. Jadi saling ada umpan balik antara guru sama kepala sekolah supaya bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, dalam mengambil keputusan hendaknya ditelusuri sebab siapa yang terlibat untuk menguji kebenarannya, ataupun bisa mencari sisi positif negatifnya. Jadi negatifnya itu di mana, positifnya itu di mana. Karena itu apa? Karena itu melibatkan bagi semua siswa maupun guru. Jadi kebijakan nilai jangan dipancing dengan emosi sesaat. Jadi harus semua elemen itu terlibat dalam membuat keputusan supaya keputusan itu bisa menjadi positif dan sempurna.